Baik, terima kasih Pak Trisno. Saya memang hadir, tapi hanya sampai tanggal 5. Tapi saya masih sempat menghadiri berbagai diskusi yang dianggap penting. Selebihnya itu semacam bisnis meeting yang kami sebagai orang bukan delegate ya duduk di belakang sekali. Kadang-kadang lihat orang di depan itu seperti semut saja. Jadi kalau agak bosan ya kita keluar aja minum kopi di luar ya. Tetapi tidak berarti bahwa tidak diikuti. Ya diikuti. Juga saya ikuti tulisan di Satu Harapan ya. Jadi saya walaupun sudah pulang ke Indonesia dan kemudian saya ke Israel, tetap diikuti. Nah karena itu saudara-saudara saya memang mencoba di sini. Ya hampir meringkaskan saja dari apa yang menurut saya penting. Dokumen itu begitu banyak dan begitu tebal ya, susah untuk di mana ini yang dan seterusnya. Belum lagi interaksi di dalam General Assembly. Ya misalnya saja kata sambutan dari Uskup Canterbury. Uskup datang dari Rowan Williams. Bukan Uskup yang kemudian menjadi kontroversi soal gay dan segala macam itu. Itu semua kita ikuti dan itulah menurut saya pergumulan real gereja-gereja di seluruh dunia ini walaupun sama-sama menjadi anggota dari WCC, tapi persepsi mengenai itu pun juga tidak selalu sama karena juga dikondisikan oleh konteksnya masing-masing. Jadi saya akan baca ini sidang raya ke-10 WCC di Busan itu sudah selesai. Sebagaimana diketahui sidang raya yang dibimbing oleh tema God of Life Lead Us to Justice and Peace. Tema ini terrefleksi dalam berbagai topik pembahasan dan permasalahan yang dihadapi oleh gereja-gereja di seluruh dunia dalam interaksinya dan lingkungannya masing-masing. Percakapan-percakapan itu tentu saja sangat luas, namun demikian ada baiknya secara sepintas kilas kita memberi perhatian terhadap bahan-bahan PA yang setiap pagi dilakukan. Mengapa? Karena di sanalah sesungguhnya kita memperoleh sumber-sumber penting mengenai apakah sesungguhnya kehidupan, keadilan, keramaian dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Memang PA kali ini itu menurut bahasa ya. Jadi kita PA dalam bahasa Indonesia. Itu ada untungnya bahwa semua orang bisa bicara, tapi kerugiannya adalah bahwa kita kurang berinteraksi dengan orang lain ya, sebab pasti mereka juga punya memberikan sumbangan ya untuk berpikir. Saya tidak tahu kenapa mereka atur begitu. Mungkin hanya persoalan bahasa saja atau dan seterusnya, saya tidak tahu. Nah, bahan-bahan PA itu terekam dalam buku kecil God of Life, Bible Studies dan seterusnya. Terdapat 6 bahan PA di dalamnya. PA pertama berbicara mengenai do justice, protect life. Ia didasarkan atas Kejadian 2 ayat 4b sampai 17. Allah kehidupan menciptakan makhluk manusia dari bumi ini dengan mengembuskan nafas hidup. Hakikat kehidupan manusia justru terletak dalam relasinya, baik dengan Allah maupun dari seluruh ciptaan. Sebagai demikian Allah memberi kepercayaan kepada manusia untuk memelihara taman kehidupan. Ia juga melarang manusia memakan buah-buah yang merupakan cobaan guna menjadi sama seperti Allah. Pihak kedua memfokuskan perhatian kepada Asia yang merupakan benua penderitaan dan pengharapan. Maka Amos 5 ayat 14 sampai 24 dijadikan dasar bagi pihak tersebut. Pada satu pihak teks itu memfokuskan perhatian kepada penderitaan rakyat, katakanlah manusia, dan berbagai pergumulannya untuk memperoleh keadilan. Pada pihak yang lain ia juga menyiapkan sebuah visi bagi terwujudnya pemerintahan Allah. Pergumulan adalah bagaimanakah penderitaan itu diubahkan, atau ditransformasikan ke arah kebebasan, sukacita, dan pengharapan. Pihak ketiga yang didasarkan atas Kisah 8 ayat 26 sampai 40 mencoba merangkaikan misi yang dikerjakan oleh Roh kepada simbol air kehidupan. Roh Kudus adalah pemberi hidup, dia memberikan dan menguatkan kehidupan dan sekaligus mengutus umat Allah untuk menyampaikan kabar baik yang berasal dari Yesus Kristus. Di mana kita melihat karya Allah yang memberikan kehidupan dan bagaimana kita ikut serta dalam misi Allah dewasa ini. Itulah pergumulan yang misinya terus menerus dihadapi oleh gereja-gereja. P keempat didasarkan atas Kisah 2 ayat 1 sampai 13
teks ini biasanya dibaca dari perspektif misi. Bagaimana kita memahami peristiwa Pentakosta dari peristiwa keesaan dan kesatuan yang memberikan wawasan baru, dinamika dan kekuatan bagi gerakan ekumene. Peranan roh dalam kesatuan di dalam keberbagian dan dengan demikian juga relasi Pentakosta pada persoalan keadilan dan perdamaian merupakan pokok yang sangat penting untuk ditelusuri dan diperhubungkan lebih jauh. PA6 yang didasarkan atas pertama Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 22 mengangkat kisah kebun anggur Nabot. Ini menantang konsep keadilan di dalam masyarakat kita. Ia juga mengantar kita untuk memahami keadilan Allah sebagai afirmasi kehidupan bagi sebuah ukuran yang melampaui logika ekonomis dan perbuatan Ahab yang mencuri kebun anggur Nabot atas nama efisiensi dan produktivitas. Ini juga menghantar kita untuk menghadapi berbagai isu ketidakadilan di dalam praktek-praktek pasar global dewasa ini. Demikian juga bagaimana menghayati keadilan Allah itu guna memeliharakan kehidupan. PA6 didasarkan atas Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 31. Ini cerita mengenai perjamuan terakhir. Sabda Yesus, damai aku tinggalkan bagimu. Ini menarik. Sebab ketika ia mengucapkan itu, ia tidak berada dalam posisi aman. Ia bahkan sedang diancam oleh kematian. Maka tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja dewasa ini adalah damai macam apa yang dimaksud ketika gereja-gereja mempercakapkan. Dan sebagai demikian dapatlah ditegaskan bahwa damai Allah bukanlah sesuatu yang bersifat sementara. Demikian juga tidak punya sangkut pautnya dengan peristiwa-peristiwa yang membahagiakan yang bersifat sesaat. Damai adalah perkara hidup. Jadi ini tempat perjamuan terakhir kebetulan waktu Israel kami masuk, Pak. Masih ada konon kabarnya itu masih asli. Tapi yang menarik karena itu sudah dikuasai Turki, maka di sebelah sana ada mimbar Islam dan di mimbar sini mimbar Kristen, dibiarkan. Nah sekarang dia menjadi simbol tanda kutip keterakaran yang sama barangkali begitu ya. Jadi dibiarkan itu memang objek turis dia. Tapi kita beri makna yang berbeda juga saya kira. Kalau dibiarkan di sana ada mimbar ini dan di sini ada mimbar. Nah, saudara-saudara saya misi dari bahan-bahan PA ini saja telah terlihat bahwa misi tetap merupakan tugas utama gereja. Ketika gereja-gereja berbicara mengenai kehidupan, keadilan dan perdamaian, semuanya itu tidak akan berguna apabila tidak diteruskan. Justru adanya gereja adalah misi itu sendiri. Persoalan besar yang dihadapi gereja-gereja dewasa ini adalah apakah gereja cenderung sangat berorientasi institusionalistik ataukah merupakan gerakan yang menghidupkan. Dari berbagai diskusi yang sempat direkam di dalam sidang raya itu, kita memperoleh kesan bahwa gereja-gereja termasuk persekutuan kegerejaan seperti WCC dan mungkin juga PGI saya kira sering terjebak dalam orientasi institusionalistik itu. Nah, misi adalah hakikat dari keberadaan gereja. Namun demikian mestinya disadari bahwa landscape, bahasa Indonesia agak sulit saya cari persisnya apa. Lanskap ya. Tapi kita mengerti apa yang dimaksud. Yang orang Spanyol itu dulu pakai istilah panorama malah. Saya ikuti dalam ceramahnya. Yang di dalamnya misi dilakukan sedang mengalami perubahan. Hal itulah yang direkam dalam dokumen Mission and Evangelism in Changing Landscape. Setidak-tidaknya ada 4 hal disoroti. Spirit of mission, yaitu breath of life. Spirit of liberation, mission from the margins. Spirit of community, church on the move. Dan spirit of Pentecost, good news for all. Yang dimaksud dengan spirit adalah tidak lain dari ruah Elohim, yang menurut kesaksian Alkitab melayang-layang di atas muka air, tetapi juga yang datang kepada Maria, bahkan yang turun ke atas Yesus ketika ia dibaptiskan. Ketika ia bangkit, roh yang sama itu pula yang diembuskan kepada murid-muridnya. Pendeknya, roh memainkan peranan sangat besar di dalam memahami misi, sebagaimana disaksikan oleh Alkitab dengan bertolak dari berbagai perspektif. Jadi di situ juga disebutkan penghibur, parakletos, kehadiran Kristus yang terus menerus dan seterusnya.
maka juga berkat Roh itu pula lah yang memungkinkan kita berpartisipasi dalam misi kasih, dan itulah inti kehidupan Trinitaris. Maka misi adalah luapan kasih Allah Trinitas yang tidak berkesudahan itu. Ia mulai dari penciptaan dan terus berlanjut hingga sekarang ini, ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan. Kesaksian Kristen yang autentik dengan demikian bukanlah sekadar bertanya apa yang kita kerjakan dalam misi, tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan misi itu. Hal ini hanya bisa dicapai apabila kita sungguh-sungguh berkarya dalam persekutuan kasih dengan Allah Trinitas. Jadi ini juga sangat menarik bagi saya juga, karena Roh di situ memainkan peranan penting ya sebagai asal usul. Ya, bukan pemahaman yang konvensional missio Dei, ya Allah, tapi di sini Roh, hampir barangkali missio Spirit barangkali atau seperti itu. Ya. Hal kedua adalah bahwa kita hidup dalam roh pembebasan. Ini mengharuskan kita untuk mengerti misi dan bertolak dari tepi. Ya, ini juga menarik. Mission from the margins. Maksud Allah dengan dunia ini bukanlah untuk menciptakan suatu dunia lain, tetapi menciptakan kembali, ya, recreate apa yang Allah telah ciptakan di dalam kasih dan kebijaksanaan. Wisdom. Tapi mengapa mesti dari margins? Sebab dengan demikianlah kita menghadapi ketidakadilan di dalam kehidupan gereja dan misi. Ini juga menantang persepsi yang lazim bahwa misi selalu dilakukan oleh yang kuat kepada yang lemah, oleh yang kaya kepada yang miskin, atau oleh mereka yang mempunyai hak istimewa kepada mereka yang berada di tepi. People of the margins, saya kutip di sana, living in the vulnerable positions, often know what exclusionary forces are threatening their survival and can best discern the urgency of their struggles. People in position of privilege have much to learn from the daily struggles of people living in marginal conditions. Dan waktu itu ada uskup gereja Martoma itu ya yang menekankan, dan saya kira dia juga berpraktek ya di margin itu yang katanya. Dia menjelaskan dalam persidangan itu. Maka misi adalah upaya mencari keadilan, dan ini juga bahasa Indonesia agak sulit, inclusivity, ya itu ya, bersama-sama lah, gitu. Ketermasukan atau bagaimana. Sebagai demikian, diskriminasi dalam segala bentuknya adalah hal yang tidak dapat diterima di hadapan Allah. Dan dalam kerangka itu ditegaskan pula bahwa misi adalah healing dan holiness. Penyembuhan adalah satu dari pemberian Roh Kudus. Dan tentu saja healing di sini dalam arti yang luas ya, bukan dalam arti spesifik mujizat masih ada misalnya ya, slogan-slogan di sini. Ya. Lalu bagaimanakah Roh itu bekerja dalam persekutuan? Apa akibatnya? Itu mengakibatkan gereja selalu berada dalam gerakan. Yang tadi saya kaitkan dengan soal kecenderungan institusionalistik itu. Ya, gereja harus dalam gerakan. Kasih Allah mengundang kita. Ya, bahasa Latinnya Caritas Christi Urget Nos. Ya. Persekutuan ini koinonia, membuka hati dan hidup kita terhadap saudara-saudara kita dalam gerakan yang sama untuk mengambil bagian dalam kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Roh Kudus adalah anugerah yang menginspirasikan kepada semua umat manusia dalam segala masa dan tempat dan bagi semua budaya dan situasi. Kehadiran Roh Kudus yang dinyatakan dalam Yesus Kristus mendorong kita di dalam kepenuhan hidup yang merupakan anugerah Allah kepada masing-masing kita. Ini juga menghantar kita kepada pemahaman bagaimana seharusnya relasi antara misi Allah dan kesatuan gereja. Through word and deed, and in its very being, the church foretastes and witnesses to the vision of the coming reign of God. The church is the coming together of the faithful and their going forth in peace.
Pada akhirnya, Roh Pentakosta adalah kabar baik untuk semua. Ya, good news for all. Kesaksian itu mengambil wajah konkret di dalam penginjilan. Jadi di penginjilan, evangelism ya, dalam bahasa Inggris. Dan apakah evangelization itu? Apa? Itulah the communication of the whole gospel to the whole of humanity in the whole world. Ini sebenarnya formulasi yang sudah lazim dan tua, tetapi diberi baru juga. Tujuannya adalah keselamatan dunia dan kemuliaan bagi Allah Trinitas. Evangelisasi adalah kegiatan misi yang membuat eksplisit dan tanpa ragu mengenai sentralitas dari inkarnasi, penderitaan dan kebangkitannya Yesus Kristus. Dalam kaitan ini dibahas mengenai kaitan antara evangelisasi, dialog lintas iman dan kehadiran Kristus. Roh Allah, dan ini bagi saya juga ini menarik sekali juga. Roh Allah secara misterius terdapat dalam semua kebudayaan yang mengesahkan, ya confirm ya bahasa Inggrisnya itu, yang mengesahkan kehidupan. Demikian juga karya Roh Allah yang misterius itu tidak sepenuhnya kita mengerti di dalam iman atau agama yang lain. Therefore, authentic mission makes the other a partner in, not an object of vision. Nah, pasti ini tidak disukai oleh para demonstran yang tiap hari. Ya. Nah, maka dialog pada aras agama ini adalah mungkin hanya apabila kita mulai dengan pengharapan akan adanya pertemuan dengan Allah yang telah mendahului kita dan telah hadir dengan orang-orang lain di dalam konteks mereka sendiri. Ya, jadi itu dialogue provides for an honest encounter where each party brings to the table all that they are in an open, patient and respectful manner. Evangelisasi dan dialog memang berbeda, namun saling terkait satu sama lain. Evangelisasi bukanlah maksud dari dialog. Namun, karena dialog juga a mutual encounter of commitment, maka hal mengambil bahagian terhadap kabar baik Yesus Kristus mempunyai tempat yang legitim di dalamnya. Selanjutnya, evangelisasi yang otentik mengambil tempat di dalam konteks dialog kehidupan dan aksi, dan di dalam roh dialog, dan di dalam roh penghormatan dan persahabatan. Evangelism entails not only proclamation of our deep conviction, but also listening to others and being challenged and enriched by others. Ini dikutip dari Kisah 10. Nah, pada akhirnya merayakan kehidupan. Kita semua dipanggil untuk merayakan kehidupan. Maksud misi adalah kepenuhan hidup. Yohanes 10 ayat 10. Ini kriteria bagi pencapaian di dalam misi. Kita juga menegaskan bahwa misi mulai dari perbuatan penciptaan Allah dan berlanjut di dalam penciptaan kembali dengan memeriahkan kuasa Roh Kudus. Spiritualitas adalah sumber energi bagi misi, dan bahwa misi di dalam roh adalah transformatif. Kita juga menegaskan bahwa misi dan Roh Allah adalah memperbaharui seluruh ciptaan dan seterusnya. Pendeknya, di dalam semuanya kita dipanggil untuk merayakan kehidupan, ya, celebration the life, ya, sebab Allah adalah Tuhan kehidupan. Ialah yang membimbing kita ke keadilan dan perdamaian. Maknanya bagi gereja-gereja di Indonesia menurut saya, setelah bosan, kita didorong untuk secara bersama-sama mendiskusikan maknanya bagi gereja-gereja di Indonesia. Sebelumnya patut dicatat bahwa peserta Indonesia termasuk yang terbesar di Busan. Karena itu bahasa Indonesia juga pakai, ya. Walaupun kurang orang Indonesia bicara waktu itu, ya. Ya. Sebagai demikian dapat diasumsikan bahwa gereja-gereja anggota WCC telah menarik banyak manfaat dari sidang raya Busan ini. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, masih banyak sekali hal yang tidak dapat dikatakan semuanya di sini. Misalnya saja, tadi sudah disinggung, perlu dicatat demonstrasi menentang sidang raya WCC yang setiap hari diadakan oleh kelompok-kelompok yang melihat WCC sebagai devil. WCC is devil. Tiap hari itu ada yang pakai baju itu, keliling-keliling, teriak sendiri aja. Ya, dalam bahasa Korea juga tidak mengerti apa. Ya.
Ini tentu saja bagian dari penafsiran yang berbeda mengenai peranan gereja dalam dunia. Beberapa hal yang perlu ditegaskan, bahwa dalam banyak hal dokumen-dokumen keesaan kita di Indonesia kelihatannya berada dalam satu nafas dengan pandangan WCC pada umumnya. Misalnya saja pemahaman mengenai dialog dengan agama lain dan pemahaman mengenai presensia di dalam sebuah masyarakat majemuk. Jadi pekabaran Injil di Indonesia kita rumuskan sebagai presensia. Hal yang sampai sekarang tetap tidak disetujui oleh kawan-kawan Injili misalnya. Walaupun kita intim dengan orang PGLI, tapi mereka tetap tidak happy dengan ini. Hal menarik bagi saya adalah bahwa evangelisasi dilihat sebagai yang mulai dari pinggiran. Sebuah konsekuensi berpikir bahwa Injil memang merupakan Injil pembebas. Kalau sungguh-sungguh Injil itu ada pembebas, harus mulai dari margin. Ya, di sanalah kita menghayatinya menurut penafsiran. Hal ini pun telah banyak kita beri perhatian. Demikian beberapa catatan saya, Pak Moderator. Terima kasih Pak Iwan. Selalu kalau mengenai Pak Iwan itu kita mendapat sebuah sistematika yang harus komplit. Jadi saya nggak tahu nih Martin nanti memasukkannya kemana. Karena seakan-akan kita sudah dihantar pada sebuah panorama, kalau istilah ini boleh dipakai, tentang apa yang sesungguhnya digumuli di pusat. Dan Pak Iwan tadi sudah menunjukkan beberapa poin, saya tidak usah mengulanginya, untuk menarik relevansinya bagi Indonesia. Dan saya kira salah satu persoalan paling besar yang juga dihadapi gereja-gereja baik itu pada level dunia maupun di Indonesia, itu bagaimana mengaitkan antara evangelisasi, dialog lintas iman, dan kehadiran Kristus. Ini memang persoalan yang sangat penting menurut saya dan menjadi debat terus-menerus di Indonesia maupun di seluruh dunia. Martin kelihatannya mau masuk lebih dalam pada persoalan misi, tapi juga menariknya ke dalam tentang gereja itu sendiri. Jadi, saya persilakan ke Martin. Ya, terima kasih. Terima kasih Christoph, terima kasih Pak Iwanu. Mungkin saya seperti Karl May yang tidak pernah ke India tapi sok tahu mengenai dokumen itu. Nah, sebenarnya saya ikut mempersiapkan dua dokumen, dokumen Agape dan juga dokumen Christian Self Understanding, ya, yang memang belum menjadi dokumen resmi di sana, namun ikut mempengaruhi dokumen misi dan juga dokumen gereja. Nah, setelah mendengar Pak Iwanu, memang saya akan lebih banyak menarik konsekuensinya bagi Indonesia, dan pokok-pokok pikiran ini nanti akan mengundang saudara untuk ikut masuk ke dalam. Nah, tapi agar ikut sedikit dalam disiplin Pak Iwanu, izinkan saya tidak lebih dari 15 menit untuk melihat pokok-pokok pikiran ini. Ya, dan nanti saya kira kita semua bisa masuk ke dalam. Nah, pada pokok pertama, saudara-saudara, kalau saudara membaca pesan sidang ayat 10 itu, 2 halaman paling-paling, tampaknya tema utamanya itu ialah perlunya transformasi gereja di tengah krisis global. Nah, dalam rangka itu ada landasan biblisnya. Untuk transformasi dikatakan karena memang kita dilawat oleh rahmat dan belas kasihan Allah, makanya kita bisa bertransformasi. Dan terhadap krisis, kita diminta untuk melangkah dalam damai sejahtera yang berkeadilan. Jadi tema itu amat alkitabiah, dan menurut saya kedua dokumen tentang gereja dan tentang misi adalah juga tentang transformasi dan tentang bagaimana kita menghadapi krisis. Jadi pesan DGD sebenarnya ringkasan dari 2 dokumen konvergensi ini, dokumen The Church dan Mission. Sehingga saudara-saudara, kalau mau transformasi, maka gereja diminta untuk sepakat menghayati visinya
Dan kalau mau menghadapi krisis, maka gereja diminta untuk menemukan ulang misinya. Jadi dua dokumen ini memperlengkapi betul pesan ke depan sidang raya Nipah. Nah, saudara-saudara, kekuatan percakapan gerejawi dan percakapan misi sekarang ialah dia diletakkan pada peristiwa Trinitarian. Jadi memang melewati Missio Dei, apalagi juga melewati Kristosentrisme, ya. Sekarang Trinitarian. Artinya apa? Gereja itu gereja adalah satu partisipasi dalam persekutuan Trinitarian, dan gereja berkarya karena dia berpartisipasi dalam kehidupan Trinitarian. Ya. Jadi adanya Trinitarian mengakibatkan adanya gereja, hidup Trinitarian menjadi misi gereja. The church is fundamentally a communion in the triune God, and at the same time a communion whose members partake together in the life and mission of church, who as Trinity is the source and focus of all communion. Jadi dengan kalimat poin 23 ini tersimpullah segala sesuatu mengenai gereja dan karyanya. Nah, poin keempat, saudara-saudara, yang nanti mulai terkait dengan kita di Indonesia, maka kesatuan gereja atau keesaan gereja ditemukan dalam misinya, bukan dalam hakikatnya. Dengan kata lain, menurut dokumen ini, keesaan gereja dialami dan ditampakkan terutama saat gereja menegaskan dirinya selaku persekutuan misional di tengah dunia dan dalam menghayati krisis tersebut. Menghidupi modus misional, maka gereja adalah komunitas kembara, berziarah. Itulah eklesiologi ekumenis. Disitulah kita bersatu, bekerja bersama towards the full realization of God's gift of communion, atau pilgrimage towards the manifestation of the unity of for which Christ prayed. Dengan perspektif eklesial dan misional di atas, kiranya gereja lebih siap bertransformasi dan bersaksi demi menyiangi krisis global. Jadi kita diperlengkapi dengan dua dokumen, tapi untuk Indonesia artinya apa? Nah, saya menarik kepentingan untuk Indonesia ini, saudara-saudara, karena saya pernah menulis dan ada di blognya Trisno mengenai ukur di Jenewa. Menurut saya, Fridolin Ukur saat itu betul-betul ingin menegaskan langkah kita selaku gereja Indonesia dalam terang WCC. Apa maksud saya? Mari kita melihat pada halaman kedua, saudara-saudara. Di Jenewa digeluti satu gagasan penting mengenai keesaan yang bersifat visible. Jadi ini percakapan yang penting. Ditegaskan bahwa keesaan gereja harus kelihatan dan mewujud, agar bersama-sama dengan sesamanya penghuni bumi ini, keesaan kemanusiaan pun bisa terjadi, di mana perbedaan karena kelas, ekonomi, dan ideologi bisa dilangkaui. Jadi gerakan ekumene menurut Nathan Studeblum terutama adalah memang sekaligus gerakan keesaan gereja, tapi sekaligus gerakan keesaan kemanusiaan. Nah, dalam gagasan keesaan yang mewujud, maka perkara struktur ekumenis jelas-jelas penting. Kalau struktur keesaan terlalu longgar, maka kehadiran gereja bisa kurang bernafsu di tengah dunia. Semua bisa kesana kemari. Tapi kalau strukturnya terlalu hierarkis, maka gereja bisa akan habis memikirkan dan mengurusi dirinya sampai akhir zaman. Inilah, itulah, jabatanlah, tata gereja lah, dan lain-lain. Tapi jelas di sini diserukan, dalam proses ekumenis mesti ada yang tampak sebagai bukti kesatuan gereja demi kesatuan kemanusiaan itu. Nah, ini pergumulan Indonesia, bagaimana agar tampak betul ekumenisme kita. Nah, Ukur saat itu, saudara, ikut dalam percakapan itu, dan dia cukup mengejutkan karena dia mulai menegaskan bahwa PGI sudah begitu lama mulai dengan pertanyaan yang salah. Apa itu pertanyaan yang salah? Ialah ketika PGI sibuk bertanya
syarat apa yang harus disiapkan agar keesaan gereja terwujud. Lalu bagaimanakah struktur dari keesaan gereja itu nantinya? Ya. Jadi pertanyaan yang salah itu menurut beliau juga karena kesalahan WCC yang sibuk dengan dokumen apa yang membuat gereja esa. Ya. Lalu bagaimana strukturnya? Manggiska, kita dengar cerita itu ya, Manggiska atau Jerukka dan lain-lain. Dan puluhan lokakarya dan sidang telah ditempuh untuk menjawab pertanyaan keliru tadi. Dan semakin dalam bersidang dan berapat, kata beliau, semakin jauhlah DGI dan TGI dari kemungkinan menemukan jawaban, yaitu menampakkan keesaan. Lalu sejak tahun 80, menurut beliau ada strategi baru dan muncullah pertanyaan baru, dan menurut beliau ini pertanyaan yang benar mengenai visible unity. Pertanyaannya adalah, kapan kita sesungguhnya mengalami keesaan gereja? Apakah ciri-ciri keesaan gereja itu? Maka keesaan gereja tampak dalam kebersamaan iman dan karya misional di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Teologi ekumenis serta karya sosial gereja ini menjadi pengalaman inti ekumenisme Indonesia. Maka kesibukan mengelola, merekayasa, dan mengorganisir gereja-gereja tidak boleh lagi semata-mata demi kesatuan struktur, tapi terutama demi kebersamaan doa, panggilan, dan karya. Pendalaman iman serta perluasan karyalah yang membuktikan keesaan gereja Indonesia. Dan dokumen keesaan gereja kita memang sudah tepat dimulai dengan PCBB. Dengan kata lain, mau saya katakan, saudara-saudara, seluruh percakapan ekumenis di Busan sebenarnya kita sudah dahului, gitu ya. Atau seperti kata Priscilla tadi, ecclesial density, ya, kepekatan gerejawi kita ada dalam persekutuan, tidak dalam dewan. Kita sudah mendahului sebenarnya apa yang dirumuskan secara dogmatis, dirumit oleh WCC. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita diskusikan, kalau begitu gimana kemacetan kita kalau kita sudah mendahului Busan sebenarnya? Dengan melihat misi adalah bukti kesatuan kita. Saya menduga justru karena gereja-gereja kita belum cukup mengalami transformasi akibat lawatan rahmat dan belas kasihan Allah yang menjadi pesan itu. Jadi kita belum hidup dalam janji kitab Lukas itu, saudara. Nah, izinkan saya sedikit untuk mengacu studi mutakhir dari Johann Hasselgren, ya, dari Uppsala, judulnya Rural Batak Kings in Medan. The Development of Toba Batak Ethno-Religious Identity in Medan, Indonesia. Mungkin ini menjadi bukti pentingnya transformasi lanjutan dari gereja-gereja kalau kita ingin lebih lancar dalam berekumenisme. Nah, tahun 50 menurut Hasselgren ada semacam ekumenisme di Medan. Kerjasama yang dikembangkan bukan lagi sebatas intern suku Batak katanya, tetapi menjangkau lingkup yang lebih luas, yaitu kerjasama antar jemaat tanpa membedakan suku dan bergabung. Kegiatan bersama rutin adalah kebaktian. Suku Jawa, Karo, Ambon, dan jemaat bala keselamatan ikut bergabung. Dan dasarnya, menurut analis Hasselgren, ialah karena jemaat-jemaat Kristen itu berada di lingkungan mayoritas Islam di Medan. Maka perlulah memperkokoh kesatuan antar suku untuk mendapatkan kekuatan menghadapi pengaruh dan dominasi Islam. Kegiatan kebaktian raya tahun 50 misalnya dihadiri ribuan umat Kristen bertempat di Stadion Telaga Medan. Isu dan pesan penting dalam kegiatan peribadatan itu adalah bahwa umat Kristen di Medan merupakan kelompok yang besar di tengah-tengah mayoritas pengaruh Muslim. Dan bukankah saudara-saudara sampai saat Orde Reformasi ini pun ekumenisme dipahami seperti pemahaman Stadion Telaga Medan itu? Kita harus bersatu karena kita berhadapan dengan Islam. Kalau ekumenisme adalah proses bersama-sama membentengi diri, apa lantas kesibukan transformasi eklesial orang Batak yang kiranya lebih ekumenis? Menurut Hasselgren, bergereja ialah proses menghidupi peradaban Batak yang baru, sebentuk etno-religi.
di mana terpadulah kebudayaan dan agama baru. Dan di Medan, orang Batak perlu menancapkan harajaon kerajaannya di pemukiman majemuk itu. Pola migrasi seperti ini merupakan sifat orang Batak di perantauan. Dan karena pengaruh misi Kristen Barat, maka the idea of progress, kemajuan, pun masuk ke dalam realitas baru etno-religius bernama Gereja Batak itu. Dayalah memang kami Gereja Batak, raja-raja yang bergerak maju ini. Nah, apakah mungkin kita bermanuver dengan transformasi lanjutan pasca etno-religius tadi, sehingga mengembangkan ekumenisme sebagai teologi interkultural? Nah, maksud saya apa, saudara? Maksud saya adalah kita harus memberi konten bagi fellowship ekumenisme kita ini. Konten dari ekumenisme kita terlalu soal gereja dan negara. Belum terjadi satu pertukaran teologi lintas gereja. Maksud saya, terjadi hiperkontekstualisasi menurut saya. Jadi pasca teologi pietisme, pasca kolonialisme, kita ingin membangun teologi kontekstual, tapi jadi sangat kontekstual, sehingga gereja-gereja kita menciptakan splendid isolation. Jadi betapa jauhnya saya si Batak progresif ini dengan dunia makna Pak Yuwangu, penunggang kuda kitab Wahyu di GKS di Timur sana. Betapa jauhnya kami sebenarnya dari sudut teologi lokal kami. Dan sebab ketiadaan struktur ekumenis yang mapan membuat memang ketiadaan faktor penekan demi keesaan pemahaman dan identitas. Jadi kita ini belum memiliki identitas ekumenis sebenarnya, selain bahwa kita membicarakan gereja dan negara atau gereja dan Islam. Maka tawaran saya adalah, bisakah kalau memang yang tinggal adalah kita bisa bergerak bermisi bersama, maka misi itu kiranya diisi dengan perjumpaan silang teologi, teologi interkultural yang bisa direntang sejauh teologi agama. Agar apa? Agar dengan pertukaran teologi dan pertukaran timbal balik ini terjadi transformasi eklesial dalam gereja kita, yang nanti menjadikan gereja itu lebih sadar ekumenik. Benarkah? Mungkinkah? Nah, ini menurut saya transformasi kedua setelah gereja-gereja suku itu memang menemukan identitasnya di tengah Indonesia ini. Nah, kalau ini kita sembuh, barangkali kita bisa di diskusi ini mengembangkan teologi interkultural Indonesia yang menjadi isi ekumenisme Indonesia. Terima kasih Pak Kristo, terima kasih Pak Iwan. Ya. Baik, paparannya sekarang lengkap, sangat luas. Anda bisa mengambil dari sudut mana saja. Tadinya harapan Forsa paling tidak sebagai penyelenggara ini, diskusi ini bukan menjadi rapat PGI yang pindah tempat, tapi sekarang sebagian besar ini orang-orang yang bekerjanya di PGI juga. Jadi ini seperti pindah tempat saja kita rapat. Jangan-jangan kita nanti ngomongin program lagi. Ya. Teologi. Ya, kita harapkan sebenarnya sejauh, karena memang salah satu yang menyedihkan mungkin di Indonesia ini apa yang saya lihat sendiri Pak Iwangu, adalah hampir tidak ada percakapan ekumenis yang berarti di sini di Indonesia. Ekumene itu menjadi slogan saja, lalu kemudian dia tidak pernah ada. Bahkan perhatian gereja-gereja pada ekumene itu saya makin meragukan. Karena hasil dari penelitian Litkom yang sedang berjalan ini, itu tidak ada respon yang sungguh-sungguh dari gereja-gereja. Itu salah satu yang menyedihkan. Karena sementara persoalan yang ditunjuk baik oleh Pak Yewangu maupun Martin tadi, ini persoalan yang luar biasa, rumit dan mendasar. Misalnya, sebagai contoh, diskurs tentang Trinitarian itu sendiri di Indonesia hampir tidak ada, saya dengar. Nggak tahu, ini
pengamatan orang yang saya orang awam. Kecuali dalam Quran. Kecuali di dalam gereja Katolik yang sangat jelas penelitiannya. Tapi kalau di gereja Protestan, saya kok kecuali mengatakan bahwa demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus, kecuali itu diskurs tentang Trinitarian, apalagi kalau tadi Pak Iwan menunjuk aspek penting pneumatologi di situ, di dalam konsepsi tentang misi, pergeseran tadi dari missio Dei, Christocentris tadi kepada lebih pada misteri Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kebudayaan dan bahkan agama. Itu mengejutkan ketika konferensi pers dengan Kristen Kim, seorang evangelical, tetapi dia berani mengatakan bahwa we don't have the whole truth of God. We only have puzzle of the truth of God. Karena itu kita harus membiarkan roh itu membimbing kita melangkahi batas-batas bahkan agama. Itu pernyataan keluar dari seorang evangelical. Tapi dia seorang profesor yang memang ahlinya dalam bidang teologi tentang Roh Kudus. Nah, jadi diskurs seperti ini saya tidak tahu menempatkan di Indonesia di mana itu, karena hampir tidak ada sebuah diskurs seperti ini. Dan yang kedua, pertanyaan Martin yang rumit sekali. Martin kalau berbicara memang sangat rumit tentang transformasi lanjutan, transformasi kedua. Apa ini tidak terlalu jauh sih? Karena transformasi pertama kita saja gagal. Kita belum bisa menemukan sesungguhnya bentuk gereja-gereja yang mengatasi sekat-sekat kesukuan primordial. Kan paksaan menjadi nasional, gereja nasional, PGI adalah contohnya. Itu kan dipaksa oleh sejarah yang memaksa kita masuk dan mengambil bagian dalam sejarah bersama yang namanya Indonesia. Tapi pengalaman menasional sepanjang Orde Baru ini seakan-akan gagal ketika di tengah otonomi daerah yang diperluas sekarang, tiba-tiba semua sentimen suku primordial itu muncul, dan bahkan gereja-gereja gagal di situ karena pecah-pecah. Ya, peristiwa Gemi dan seterusnya. Dia ikut di dalam proses ini. Jadi ini potret yang menurut saya perlu kita dalami bersama. Tapi sebelum saya melempar pada teman-teman, mungkin apakah Pak Iwan ini mengomentari paper Martin sebentar sebelum kita. Jadi di antara dua perbincangan ini ada sebuah diskusi juga. Ya. Jadi begini. Untuk konteks Indonesia. Ya, saya tadi mengenai transformasi lanjutan ya yang memang ini sebuah hal yang tidak mudah juga. Ya, walaupun bukan tidak mungkin. Jadi lalu dikaitkan dengan apa yang disebut sini teologi interkultural dan diberikan contoh-contoh. Tapi masalahnya begini, Pak. Saya katakan bukan tidak mungkin ya. Kalau kita, dan ini beyond to our according to Holy Spirit. According to the Holy Spirit, the mystery of the Holy Spirit, bisa saja ya, artinya bahwa beyond itu ya bisa. Tetapi patut juga diperhatikan bahwa apa yang hidup dalam satu gereja tertentu, tadi disebut Sumba misalnya, Simalungun juga, sedikit atau banyak juga sangat terikat dengan kultur ya, yang ada di dalamnya. Sehingga misalnya saja ya buku klasik Richard Niebuhr itu ya yang mengenai Christian culture, di mana persisnya gereja-gereja berada di dalam itu ya, di dalam apakah pada semuanya dan seterusnya. Sehingga dia sebenarnya menurut saya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Katakan di sini gereja Sumba misalnya, dia belum selesai dengan dirinya, dan sekarang sudah ditantang
oleh satu gerakan, katakanlah global ya, yang untuk juga berinterkultural ya dengan gereja yang lain. Ini masalah yang tidak mudah. Mungkin ini adalah gerakan-gerakan yang berjalan secara simultan, ya, saya tidak tahu. Ya, itu yang saya lihat. Tadi disinggung juga, misalnya begini, apakah karena gereja-gereja terlampau menekankan kepada masalah-masalah yang bersifat struktur, maka ketika terjadi pemekaran, misalnya pemekaran, gereja itu ikut mekar, ya, dan dia mengikatkan diri dengan katakanlah kabupaten baru. Saya ambil contoh Nias, ya, mungkin ada orang Nias ini ya, PNKP, kemudian ada BKPN kan, dan BKPN itu mengklaim dirinya sebagai gereja dari Nias Selatan yang sekarang ini mekar. Dia juga belum selesai ya dengan dirinya sendiri. Saya ambil contoh lain. Ketika 100 tahun Injil masuk Toraja, ya, saya hadir dalam perayaan puncak itu. Ribuan orang. Dan dalam sebuah upacara, tiba-tiba seekor kerbau ya dibimbing masuk ke dalam. Dan kerbau ini nantinya akan dipotong pakai tombak ya katanya, menurut adat orang Toraja. Maka ramailah diskusi di atas panggung, dan karena saya duduk bersama-sama dengan panitia, Pak Parapar dan beberapa tokoh gereja Toraja yang marah sekali, kenapa kerbau itu tiba-tiba nyelonong sana? Sama punya kerjaan ini, ya, kira-kira begitu. Ternyata itu Bati punya kerjaan, pendeta Bati, ya, dia yang. Lalu dibikinlah diskusi singkat, dikirim nota, jangan sampai disembelih di depan itu. Nah, ketika Bati sudah mendapat itu ya dia simpel aja, sudah kamu urus di belakang saja begitu. Ya, sudah berbagai kata-kata apa dalam bahasa Toraja. Nah, saya melihat ini gejala ketika Injil sudah 100 tahun masuk tanah Toraja. Toh kita masih terus bergumul bagaimana relasi ya antara Injil. Apakah dia bersifat transformatif atau apa? Ya di situ. Jadi itu yang tadi yang disebut di sini transformasi kedua atau transformasi lanjutan. Memang ini bukan tidak mungkin, tetapi bahwa kita masih memang menempuh jalan yang sangat panjang, dan bahkan mungkin kita juga menempuh jalan mundur pun. Itu bukan tidak mungkin sekarang. Kita sedang mundur juga, ya gereja-gereja ini. Demikian juga hanya dalam gerakan ekumenik. Saya selalu memakai istilah ada gerakan arus ke sana, tapi pada saat yang sama ada arus balik anti ekumenik. Itu yang ketika saya mempelajari sejarah gereja, saya juga melihat hal yang serupa. Dan karena itu pertanyaan saya adalah apakah ini memang akan terus berulang ya di dalam sejarah. Itu kira-kira tanggapan saya mengenai ini. Oke, terima kasih Pak Yudi. Sekarang giliran Anda semua masuk dalam percakapan pasca busan ini. Siapa mulai? Boy? Oke. Jadi bukan bertanya tapi mengisi, ya. Melanjutkan atau beri gagasan atau terserah. Termasuk mempertanyakan kedua narasumber tuh. Terbuka, challenge juga. Oke, terima kasih. Saya kira Pak Iwawu dulu kali ini gilirannya memberikan respon. Ya, jadi soal live in itu saya kira hidup sekali. Cuma ada ironi juga kan di Busan. Semua orang nginap di hotel bintang 5, termasuk saya. Saya tidak Pak. Memang Kristen tidak. Kita kaipang enggak. Ya, tapi dengan harga yang begitu mahal ya, dan bukan kita yang tentukan ya, mereka tentukan. Dan saya baru tahu bahwa mereka tidak panitia ya, tidak pernah berkonsultasi dengan hotel-hotel sederhana yang lebih murah. Belakangan baru saya tahu dari pendeta. Jadi maksud saya dengan ini, seringkali gereja itu selalu selalu ada gap ya antara yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan. Ya. Dan ini tadi contoh bagus sekali dari Manila ya. Memang banyak pemuda-pemuda yang mungkin ideal, bahkan hampir idealistik juga, dan mereka sungguh-sungguh hidup di dalamnya.
Ya, dan bagi saya ini adalah hal yang baik, dan mungkin saya tidak tahu bagaimana, apakah PGI harus pelopori itu hal seperti itu atau Frankie yang harus pelopori saya. Tapi maksud saya dengan ini adalah supaya memang ini menjadi, supaya kita jangan munafik lah maksud saya ya. Ya. Lalu soal ini ya, soal tadi relasi dengan pemerintah ya, terutama dalam hal yang berhubungan dengan ini, memang banyak dilema kita. Maksud saya gereja. Ya, dan saya bisa sebutkan banyak contoh. Gereja Sumba misalnya sampai sekarang, mengapa tidak bisa pergi lagi ke Busan? Baru-baru padanya harus bayar sekian aja. Karena sumbernya nggak ada lagi. Bupatinya marah. Ya, karena bupati itu dikritik oleh gereja ada masalah tambang emas. Ya, lalu dia bilang, ya sudah saya nggak mau nyumbang kalian. Ya. Nah, ini dilema bagi gereja. Apakah paling tidak bagi pimpinan gereja? Ya, saya bilang kepada mereka, tidak usah peduli, biar aja. Nggak usah kebusan, nggak apa-apa juga. Nggak terbalik punyanya. Jadi, nggak apa-apa. Ya. Tapi maksud saya, supaya mereka juga, dan saya tahu beberapa gereja di Indonesia, ada yang kesulitan dalam relasi. Dan saya mempunyai mempunyai kesan lebih sulit berhadapan dan berhubungan dengan bupati atau apa yang beragama Kristen ketimbang yang lain. Saya punya contoh di Timor, ya, gubernur yang beragama Kristen. Orang harus di penabisan pendeta itu di pedalaman mestinya jam 9 pagi. Tapi karena harus menunggu gubernur yang baru datang jam 5 sore, ya, maka semua yang pakai toga tadi terus pakai toga karena nggak tahu juga kapan. Waktu itu saya bilang, kenapa nggak mulai aja? Wah, nggak apa, marah gubernurnya. Ya, karena gubernur ini beragama Kristen dan dia merasa dia berhak sekali ada di situ. Nah, itu contoh-contoh di mana orang, dan ini masalah lama sebenarnya, juga dulu sudah ada relasi negara, pemerintah seterusnya tapi terus berulang di dalam sejarah kita. Nah, yang di soal seksualitas ya, memang terus terang ya, di dalam PTPB kita tidak ada rumusan. Apakah karena itu dianggap belum trendy ya, kita memang baru ada rumusan mengenai HIV/AIDS, ODA ya, dan seterusnya. Tapi mengenai itu belum. Saya tidak tahu sampai di mana trendinya di Indonesia sekarang dan sampai di mana mereka terdiskriminasi ya di dalam kehidupan. Saya tahu ada beberapa komunitas di sini, ada yang saya kenal juga beberapa orang ya yang punya komunitas itu. Tapi di Belanda, misalnya pada tahun 70-an waktu saya pertama kali ke Belanda untuk studi, itu trendy sekali. Waktu kami ada di Vrije Universiteit, terus tanya, Anda dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. You dari mana? Dari Belanda. Oh, saya homo, katanya. Saya kaget, wah, homo ada di sini. Jadi waktu itu ya, kan kita baru dari kampung kan, tiba-tiba masuk dalam satu wah luar biasa ini. Ya. Dan itu dianggap wajar saja begitu ya. Nah, memang ini saya kira salah satu kritik dari para demonstran itu bahwa WCC sudah jatuh dalam dosa. Ini dosa sodomi. Ya, karena begitu menurut terminologinya kan, dan seterusnya. Ya. Tapi ini tidak mudah. Saya membaca satu buku ya, dari Profesor Dick Swab namanya. Dick Swab itu seorang profesor di Amsterdam. Dia ahli bedah otak. Dan dia menulis satu buku yang berjudul Kita Adalah Otak ya, Wij zijn ons brein kalau bahasa Belandanya. Jadi tesisnya adalah bahwa kita ini bukan mempunyai otak, tapi kita sendiri adalah otak. Karena yang paling penting ini adalah otak, dan yang sini hanya melayani sebenarnya itu. Karena itu dia mereduksi itu ke otak ya. Tetapi ada satu hal yang menarik soal ini, bahwa segala sesuatu sudah prefabricated di dalam rahim. Termasuklah juga kecenderungan seksualitas itu.
Jadi karena itu dia bilang, you mau apa suruh bertobat pun orang ini, dia tidak akan berubah karena memang sudah direncanakan dalam oleh Tuhan. Ya, dalam ya dia ateis ya, dan dia tidak bilang itu Tuhan ya, tapi pasti menurut dia begitu. Jadi karena itu menurut dia, dan saya kira di Belanda itu memang agak luar biasa, sampai juga sudah disahkan nikah sejenis ya, dari itu yang membuat uskup Rusia itu marah besar, no? Tapi lalu langsung dikritik oleh orang dari Jerman itu, yang mempraktekkan juga itu, saya kira. Nah, tidak ada masalahnya. Dan saya pernah tanya Profesor Karmel ya, di sini, karena ada kasus kita di rumah sakit itu, kita calonkan seorang untuk menjadi pengurus, ditolak. Dan waktu itu kaget sekali saya, alasan penolakan, dia homo katanya. Loh, saya lihat itu orang baik-baik saja. Nah, lalu akhirnya memang demo kan, Frank lihat suster-suster datang demo di berdoa, lepaskanlah kami dari dosa. Saya kan dosa apa yang harus dilepas? Rupanya itu maksudnya. Ya, dan saya tanya Profesor Karmel, ya ahli, saya bilang, Prof, apa betul itu? Bahwa ini sudah diapakan dalam rahim. Dia bilang betul. Nah, berarti juga nggak boleh tuntut dong. Oh, enggak apa. Walaupun itu ada kecenderungan, tapi bisa diubah menurut dia. Ya, dia juga profesor, saya nggak tahu apa betul lah, tidak, saya nggak. Menurut dia itu bisa diubah. Tapi saya tahu profesor ini, kawan kita ini memang sangat saleh. Ya, saleh dalam arti yang agak lebih sedikit ya. Lebih dari kita. Ya, lebih dari kita. Jadi saya tak, wah ini juga tidak netral apa? Maksud saya jawabannya ini tidak netral juga ini. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah perlu, tapi kalau di dokumen sudah ada jelas itu. Ya, jelas. Ya, apa singkatan saya lupa, tapi LGBTQ. Ya. Tapi apakah juga itu nanti juga di dalam PTPB kita itu perlu dimasukkan, dan tentu harus dilihat sampai di mana kebutuhannya. Ya, kalau orang sekarang memang belum terlihat didiskriminasi secara publik, apakah itu perlu untuk dibuka atau biar saja? So, dalam praktek-praktek gay yang saya baca dari berbagai literatur, ternyata dalang kuda lumping itu gay katanya, dan mereka selalu menjadikan ini sebagai sebagai istrinya, yang laki-laki itu ya, dan selalu cari anak-anak muda yang cakep, ya. Dan itu ada dalam literatur ya, hal-hal seperti reog. Nah, itu sedikit beberapa reaksi ya terhadap apa yang dikemukakan. Ya, saya kira Martin dulu, silakan. Ya, hanya menambah saja apa yang Franky dan juga Irman tekankan tadi ya. Kiranya kalau bisa, dulu kan dari gerakan ekumene lahir katakanlah demokrat Kristen yang mencoba diam-diam menggangsir Orde Baru katakanlah ya. Jadi PDI Sabang Sirait katakanlah ya, duduk-duduk di Arema 10 gitu. Jadi ada kultur demokrasi yang menggangsir mungkin dengan cara-cara yang tidak terus terang ya, kekuasaan. Dulu itu kan menjadi satu warna. Nah, sekarang memang kita harus menemukan gerakan ekumene ini melahirkan bentuk-bentuk ekspresi sosial yang seperti apa? Apakah seperti yang di Manila gitu ya, atau seperti yang Ibu Manalu katakan, orang yang masih mau mengorganisasi masyarakat? Karena tren sekarang kan orang nggak mau lagi mengorganisasi masyarakat kan gitu ya. Karena lebih bagus dimobilisasi masyarakat daripada organisasi kan gitu ya keadaannya. Karena politik kita sampai betul-betul ke daerah dan ke desa-desa, maka memang kita harus mencari kalau dia menyebut dirinya
saya orang ekumene gitu ya, dia kelihatannya jadi apa? Dan menurut saya itu juga tanggung jawab POG gitu loh. Kalau POG adalah bentuk ekumene yang hidup, ekspresi publiknya yang memberi ciri, inilah ekumenisme, kalau boleh dikatakan ruang ketiga dari gereja yang terlalu terbatas karena strukturnya, karena harus melayani jemaatnya yang bermacam-macam, karena keuangan dan lain-lain. Kalau PG adalah ruang ketiga dan POG mau mempraktikannya, ruang ketiga itu kira-kira bagaimana? Kan dalam teori sosial katanya ruang ketiga adalah ruang pengucapan yang lain, gitu. Karena dia tidak di sana, tidak di sini, sehingga dia lebih bebas mengutarakan gagasan. Kira-kira kita sekali memang itu terus-terusan ya. Kita melihat para intelektual, dulu katanya tahun 1780 orang Protestan memproduksi profesional terbaik. Sehingga ada tren banyak sekali para profesional Protestan tidak mau jadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta, kaya raya, dan menikmati sekarang yang disebut booming masuknya perusahaan asing. Itu Protestan semua, manajer-manajer menengahnya itu. Tapi ekumenisme melahirkan sosok apa? Itu menurut saya kita harus cari, terutama anak muda. Dan menurut saya itu pencarian yang tidak mudah sama sekali. Nah, menurut saya itu saja yang bisa saya tanggapi dalam hal ini ya. Jadi kalau ekumenisme adalah pesta iman lintas budaya, jangan lupa memang tangan kirinya, tangan kanannya mungkin adalah perayaan iman interkultural, tangan kirinya yang kiri-kiriannya di mana gitu. Kita harus temukan memang kehadirannya dalam ruang publik ini. Sampai jam berapa? Terima kasih. Silakan. Jadi bagi yang tidak ikuti ini, sekarang ini sebenarnya sudah ada dualisme kepemimpinan ya di situ. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, ada juga gereja Merah Barat itu juga. Jadi intinya ini tadi yang sudah dikemukakan ini masalah-masalah politik ya, kayak apa, dan itu dipicu sebenarnya oleh pemilihan gubernur ya. Jadi saling menuduh, di sana bilang ini terlibat politik, sini juga bilang sana juga ini terlibat politik. Nah, PGI yang tadi saya katakan, kita dibentuk tim sudah pergi ke sana, tetapi pulang dengan kurang enak karena satu pihak merasa, loh ini belum urusan kalian, kami bisa selesaikan sendiri, kan begitu intinya. Sementara pada pihak yang lain, wah dengan kedatangan PGI berarti kami legitim dong. Nah disinilah persoalan kita, sehingga kami bilang, dan waktu ketua Sinode ada di sini, waktu mau berangkat ke Korea, kami masih banyak ngomong. Jadi malah kami usulkan kepada beliau dalam sidang tahunan nanti bulan ini ya, bulan November ini ya, supaya kawan di sebelah minggu depan itu, supaya kawan yang di sebelah itu diundang. Tetapi ya pasti saja reaksi beliau, tidak bisa, kami sudah kucilkan mereka. Jadi saya masih bilang, kenapa Anda lakukan itu? Nah, jadi inilah cooling down yang kita, oke, kalau begitu kita teduhkan dulu ini ya, sebab sekarang ternyata mereka berhitung-hitung kekuatan. Itu sampai berapa jauh kekuatan, dan sini lagi masalah yang tadi masalah politik ya, bermainkan peran. Jadi kira-kira kami hanya menekankan ketua Sinode, hati-hati, sebab kalian ini baru pulih ya dari apa dulu ya, konflik itu. Nah, jangan lagi sekarang konflik ini antara kalian sendiri. Nah, ini akan menghancurkan gereja dan masyarakat di situ. Itu peringatan kami kepada Pak Anton. Ya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Kita tidur. Semoga udah bisa tidur. Tapi dengan cerita terakhir ini semakin membuat kita sadar tentang, kalau tadi usulannya Martin ada ruang ketiga atau semacam ruang-ruang kebersamaan baru untuk bentuk baru ekumene yang tidak lagi struktural, tidak lagi terjebak pada institusi, tidak lagi elitis politik. Ini tugas yang luar biasa berat sekali, menantang kita di tengah perubahan-perubahan masyarakat yang sangat cepat.
Nah, apakah ini bisa nanti diadopsi model-model seperti ini di dalam sidang raya PGI November mendatang? Ini sebuah tawaran juga yang bisa didiskusikan secara lebih serius di dalam panitia yang persiapkan nanti sidang raya. Apakah misalnya model seperti Kirsten-Tak itu mau dipakai? Dari semua gereja saling bertemu, tidak ngomongin siapa ketua umum ke depan. Karena bahkan setahun sebelumnya itu sudah urusan ketua umum sudah mulai ribut gitu. Buntanya, padahal belum ada apa-apa Pak. Gitu lah. Baik, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya kira masih menantang kita terus-terus, tapi kita harus mengakhiri obrolan kita. Terima kasih kepada Pak Yewangu dan Martin, kita di-upload pada mereka. Dan terima kasih untuk kesediaan Anda semua. Karena tadi sudah dibuka oleh seorang perempuan, maka layaknya ditutup juga oleh seorang perempuan. Dalam doa lah doa. Terima kasih.